Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah kriptografi. Kami akan menjelaskan mengenai dasar-dasar teori bilangan. Nah, di sini kelompok kami itu ada Muhammad Gibran Rizky F dengan NIM belakangnya 008, Muhammad Akbar Muzaki Nur 016, Nabila Ramadhani Hatapayu 027, Andes Kurnia 029, Givari Firdausi 030. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang dasar-dasar teori bilangan. Yang pertama itu ada bilangan prima. Nah, pada bilangan prima ini juga bilangan prima merupakan bagian yang hanya memiliki dua pembagi pasif, yaitu satu dan dirinya sendiri. Nah, selain bilangan prima itu juga ada namanya bilangan komposit. Bilangan komposit memiliki lebih dari dua pembagi positif. Nah, selanjutnya bilangan prima juga memiliki sifat dasar. Yang pertama, bilangan prima hanya memiliki dua pembagi, satu dan dirinya sendiri. Yang kedua, setiap bilangan bulat lebih dari satu dapat difaktorisasi menjadi faktor prima yang unik. Ketiga, bilangan prima lebih dari dua adalah ganjil, kecuali bilangan 2. Setiap bilangan bulat lebih dari satu dapat difaktorisasi menjadi faktor prima yang unik. Yang kelima, teorema Little Format, jika P adalah bilangan prima dan A bukan kelipatan dan P, maka A pangkat P adalah sama dengan A modulus P. Nah, yang keenam, dalam faktorisasi bilangan komposit setidaknya satu faktor adalah bilangan prima. Nah, yang ketujuh itu pada sifat dasar bilangan prima itu ada setiap bilangan lebih dari satu memiliki faktorisasi prima. Nah, yang terakhir pada sifat ini adalah tidak ada jumlah terbatas bilangan prima, yaitu jadi bilangan prima itu tidak terbatas. Nah, selanjutnya ada algoritma uji keprimaan sederhana seperti uji pembagian. Nah, langkah-langkahnya di sini yang pertama itu ada pilih bilangan yang akan diuji. Yang kedua, mulai uji pembagian dari pembagi 2. Yang ketiga, bagi bilangan yang akan diuji dengan pembagi yang sedang diperiksa. Yang keempat, jika hasil bagi memiliki sisa 0, maka bilangan bukan bilangan prima. Yang kelima, lanjutkan langkah 3 dan 4 untuk semua pembagi lebih besar dan lebih kecil dari bilangan itu sendiri. Yang terakhir, jika tidak ada pembagi yang membagi bilangan tanpa sisa, maka bilangan adalah bilangan prima. Jika satu setidaknya ada satu pembagi tanpa sisa, maka bilangan bukan bilangan prima. Nah, berdasarkan yang tadi langkah-langkah sudah disebutkan, nah ini kita ada juga contohnya. Yang pertama itu kita memilih bilangan 17. Nah, kita menuju pembagi 2. 17 dibagi oleh 2 tidak menghasilkan sisa 0. Lanjutkan uji dengan pembagi 3, 4, 5, dan seterusnya. Tidak ada pembagi dari 2 hingga 16 yang membagi 17 tanpa sisa. Oleh karena itu, 17 merupakan bilangan prima. Yang kedua, ini ada pembagi dan kelipatan. Nah, di sini kita akan bahas tentang konsepnya dulu. Pembagi bilangan. Pembagi bilangan itu merupakan yang pertama sebuah bilangan A disebut pembagi dari bilangan B jika A dapat membagi B tanpa sisa. Contoh 3, pembagi dari 12 karena 12 dibagi 3 tanpa sisa. Nah, itu yang hasilnya 4 tanpa sisa, ada sisa 0 1, 2 dan seterusnya. Yang selanjutnya ada pembagi termasuk 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah sebuah bilangan bisa memiliki banyak pembagi termasuk pembagi positif dan negatif. Selanjutnya ada pembagi kelipatan. Sebuah bilangan C disebut kelipatan dari bilangan D jika C adalah hasil dari kali D dengan suatu bilangan bulat. Contoh 24 adalah kelipatan dari 6 karena 24 itu hasil dari 6 kali 4. Setiap bilangan adalah kelipatan dari dirinya sendiri dan dari 1. Sebuah bilangan bisa memiliki banyak kelipatan. Ada langkah-langkah faktorisasi bilangan komposit menjadi faktor prima. Yang pertama itu pilih bagian komposit yang akan difaktorisasi. Yang kedua, mulai dengan mencari pembagi prima terkecil dari bilangan komposit. Ketiga, bagi bilangan komposit dengan pembagi prima yang ditemukan jika pembagi prima membagi tanpa sisa itu adalah faktor. Keempat, ulangi langkah 2 dan 3 dengan faktor sisa dari pembagian sebelumnya. Yang kelima, lanjutkan hingga tidak ada faktor prima baru yang ditemukan. 5, hasil faktorisasi adalah hasil perkalian dari faktor-faktor prima yang dilakukan. Nah, selanjutnya ada contoh faktorisasi bilangan komposit.
menjadi faktor prima. Nah, ini contohnya adalah itu pada komposit 56. Pilih bagian 56, cari pembagi prima pertama yaitu 2. Bagi 56 dengan 2 hasilnya 28. Cari pembagi prima berikutnya itu 2. 28 dengan 2 menghasilkan 14. Cari pembagi prima berikutnya yaitu 7 karena 14 sama dengan 2 kali 7. Faktorisasi selesai 56 yaitu 2 kali 2 kali 7. Dengan demikian faktorisasi prima dari 56 adalah 2 kali 2 kali 7. Nah, selanjutnya ada algoritma Euclidean dan menekan FPB, faktor pasukan terbesar. Nah, langkahnya itu pilih dua bilang. Yang pertama itu pilih dua bilangan yang akan dicari FPB-nya. Lakukan ini antara bilangan yang lebih besar dengan yang lebih kecil. Yang ketiga, temukan sisa bagi dari pembagian tersebut. Gantikan bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil dan gantikan lebih kecil dengan sisa bagi. Yang lima, ulangi langkah 2-4 hingga sisa pembagi menjadi 0. FPB adalah yang tidak menjadi 0. Nah, ini di sini ada contohnya. Misalnya kita ingin mencari FPB dari 14 dan 48 dan 18. Pembagi pertama 48 bagi 18 2 sisa 12. Pembagi kedua 18 bagi 12 1 sisa 6. Pembagi ketiga yaitu 12 bagi 6 2 sisa 0. Nah, kan tadi kita udah bahas tentang FPB. Nah, selanjutnya ada itu pada KPK. Yang pertama, pilih dua bilangan yang akan dicari KPK-nya. Yang kedua, hitung FPB dari kedua bilangan. Tiga, kalikan salah satu bilangan dengan yang lain. Yang keempat, bagi hasil perkalian dan FPB yang telah dihitung. Yang kelima, hasil pembagian adalah KPK 0. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya kita ingin mencari KPK dari 24 dan 36 setelah menemukan FPB-nya adalah 12. KPK sama dengan 24 kali 36 dibagi 12, 72. Jadi KPK dari 24 dan 36 adalah 72. Oke, selanjutnya pembahasan yang tiga ada teorema dasar aritmatika. Pernyataan teorema dasar aritmatika adalah setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat difaktorisasi menjadi faktor-faktor prima yang unik. Dan faktorisasi tersebut tidak termasuk urutan faktor. Dengan kata lain, setiap bilangan bulat positif dapat dipecah menjadi produk dari faktor-faktor prima yang tidak dapat dipecah lagi menjadi faktor-faktor yang lebih kecil. Dan faktorisasi tersebut adalah unik kecuali urutan faktor-faktor tersebut. Ini adalah dasar dari konsep faktorisasi prima dan menunjukkan bahwa bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai hasil kali faktor-faktor primanya dengan cara yang unik. Oke, next. Uniqueness faktorisasi prima atau faktorisasi prima yang unik dalam bilangan bulat. Uniqueness faktorisasi prima dalam bilangan bulat mengacu pada konsep bahwa setiap bilangan bulat positif lebih besar dari 1. Memiliki satu dan hanya cara untuk dipecahkan menjadi produk faktor-faktor prima. Meskipun urutan faktor-faktor prima tidak selalu tetap, faktorisasi tersebut tetap unik dalam arti bahwa faktor-faktor primanya tidak dapat diubah menjadi faktor-faktor prima yang berbeda. Contoh, bilangan 60 memiliki faktorisasi prima yang unik, yaitu faktor prima dari 60 adalah 2, 3, dan 5. Dapat dinyatakan sebagai 2 kali 2 kali 3 kali 5. Tidak mungkin untuk mencari faktorisasi prima yang lain yang menghasilkan hasil perkalian yang sama dari faktor-faktor prima di atas. Hal ini menegaskan teorema dasar aritmatika yang menyatakan bahwa setiap bilangan bulat positif memiliki faktorisasi prima yang unik. Membantu memahami struktur bilangan bulat dan teori angka lebih lanjut. Oke, yang keempat ada kongruensi dan modularitas. Definisi. Definisi kongruensi modulo, dua bilangan A dan B dikatakan kongruen. Modulo N jika hasil bagi A kurang B habis dibagi oleh N. Ini ditulis sebagai A sama dengan B atau mod N. Oke, selanjutnya sifat-sifat kongruensi. Jika A sama dengan B atau mod N, maka A plus C sama dengan B plus C atau mod N untuk setiap bilangan bulat C. Jika A sama dengan B atau mod N, maka A kurang C sama dengan B kurang C atau mod N untuk setiap bilangan bulat C. Jika A sama dengan B mod N, maka A kali C sama dengan B kali C mod N untuk setiap bilangan bulat C. Jika A sama dengan B mod N, maka A pangkat K sama dengan B pangkat K mod N
untuk setiap bilangan bulat positif K. Oke, selanjutnya ilustrasi atau contoh-contoh operasi aritmatika dalam kelas kongruensi. Misalkan kita beroperasi dalam kelas kongruensi modulo 7. Satu, ada penjumlahan. Misalkan kita memiliki kelas kongruensi 3 mod 7 dan 5 mod 7. Penjumlahan 3 plus 5 sama dengan 8 mod 7. Tetapi dalam kelas kongruensi modulo 7,8 kongruen dengan 1 karena 8 kurang 1 adalah kelipatan dari 7. Jadi 3 plus 5 sama dengan 1 atau mod 7. Oke, yang kedua pengurangan. Misalkan kita memiliki kelas kongruensi 6 mod 7 dan 3 mod 7. Jadi pengurangannya 6 kurang 3 sama dengan 3 atau mod 7. Oke, yang ketiga ada perkalian. Misalkan kita memiliki kelas kongruensi 4 modulo 7 dan 2 mod 7. Jadi perkaliannya 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi modnya 7 yang sama dengan 1 atau mod 7. 4. Pemangkatan. Misalkan kita memiliki kelas kongruensi 3 mod 7. Pemangkatannya adalah 3 pangkat 3 sama dengan 27 atau mod 7 yang sama dengan 6 atau mod 7. Dalam operasi aritmatika, dalam kelas kongruensi, kita tidak dapat tertarik pada nilai sebenarnya, tetapi pada sisa bagi setelah operasi dilakukan. Misalnya 8 dalam kelas kongruensi modulo 7 tidak memiliki arti 8 itu sendiri, tapi angka yang kongruen dengan 8 dengan dalam modulo 7 yaitu 1. Jadi yang kelima itu ada sifat-sifat bilangan bulat khusus. Jadi sifat-sifat bilangan bulat khusus itu ada bilangan ganjil dan genap. Jadi bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis bagian 2. Kalau bilangan genap itu habis bagian 2. Lalu ada bilangan positif, adalah bilangan yang lebih besar dari 0, sedangkan bilangan negatif lebih kecil dari 0. Selanjutnya ada bilangan prima, hanya memiliki pembagi 1 dan dirinya sendiri. Bilangan komposit memiliki pembagi lain juga. Terus yang keempat ada bilangan relatif prima, adalah dua bilangan yang PB-nya adalah 1. Terus selanjutnya ada ilustrasi sifat-sifat bilangan bulat khusus. Yang pertama itu ada bilangan ganjil dan genap. Jadi itu kayak bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9. Lalu ada bilangan genap juga 2, 4, 6, 8, 10. Terus yang kedua ada bilangan positif dan negatif. Itu kayak bilangan positif itu 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalau bilangan negatifnya itu min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Terus yang ketiga ada bilangan prima dan komposit. Jadi itu kalau bilangan prima kan yang nggak bisa dibagi 2, hanya bisa dibagi dirinya sendiri. Jadi kayak 2, 3, 5, 7, 11 dan lain-lain. Terus ada bilangan komposit. Kalau bilangan komposit itu kayak 4, 6, 8, 9, 10. Selanjutnya ada bilangan relatif prima. Contohnya itu bilangan 15 dan 28 adalah relatif prima karena faktor prima mereka tidak memiliki faktor yang sama. Terus contoh yang kedua adalah bilangan 9 dan 14, juga relatif prima karena faktor-faktor primanya tidak saling berbagi. Terus yang keenam itu ada teorema residu Cina. Jadi teorema residu Cina adalah suatu teorema dalam matematika yang berkaitan dengan sistem kongruensi. Sistem kongruensi di mana adalah kumpulan persamaan kongruensi di mana setiap persamaan menghubungkan suatu bilangan dengan suatu modulus. Terus selanjutnya ada langkah-langkah umum untuk menggunakan teorema residu Cina. Jadi yang pertama tuh pastikan bahwa modulus-modulus dalam sistem kongruensi saling bebas faktor. Lalu yang kedua, hitung M sama dengan M strip underscore 1 kot M underscore 2 dibagi C dot titik dan seterusnya, di mana M underscore 1, M underscore 2 dan lainnya adalah modulus-modulus dalam sistem. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada untuk setiap I dihitung M underscore I sama dengan M dibagi M underscore I. Yang keempat, untuk setiap I cari Y underscore I yang memenuhi M underscore I dot
I underscore I EQ 1 Bmod M underscore I. Ini dapat dilakukan menggunakan algoritma Euclidean atau algoritma inversi modulo. Terus selanjutnya ada hitung solusi X menggunakan rumus X. Menggunakan rumus ini yang diperuntukkan untuk hitung solusi X ini. Selanjutnya yang ketujuh ada fungsi Euler dan fungsi Taussian. Fungsi Euler juga dikenal sebagai fungsi Taussian, di mana dia digunakan untuk mengukur berapa banyak bilangan positif yang kurang dari suatu bilangan tertentu yang saling prima dengannya. Fungsi ini dilambangkan dengan Pn. Beberapa sifat penting dari fungsi Euler meliputi: yang pertama ada jika P adalah bilangan prima, maka Pi kali P sama dengan Pi kurang 1. Yang kedua, jika A dan B saling prima, maka Pi kali AB sama dengan Pi kali A kali Pi kali B. Yang ketiga, jika P adalah bilangan prima dan K adalah bilangan bulat positif, maka Pi kali P kuadrat K sama dengan P kuadrat K kurang P kuadrat K kurang 1. Teorema Euler-Taussian juga dikenal sebagai teorema Euler, mengatakan bahwa jika A dan N saling prima, maka A kuadrat P kali N adalah kongruen dengan 1 modulo N. Teorema ini memiliki aplikasi yang luas dalam kriptografi dan matematika diskrit. Misalnya dalam algoritma enkripsi RSA, teorema ini membantu memastikan keamanan sistem enkripsi. Selanjutnya yang ke-8 ada teorema Fermat dan teorema Euler. Teorema Fermat juga dikenal sebagai Fermat-Slaughter Theorem, yang menyatakan bahwa jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi oleh P, maka A kuadrat P kurang 1 akan memberikan sisa 1 jika dibagi dengan P. Teorema Euler juga dikenal sebagai teorema Taussian-Euler, berkaitan dengan fungsi Taussian-Euler Pi yang mengukur berapa banyak bilangan bulat positif yang kurang dari N dan relatif prima terhadap N. Teorema Euler menyatakan bahwa jika A adalah bilangan bulat yang relatif prima terhadap N, maka A kuadrat Pi kali N akan memberikan sisa 1 jika dibagi dengan N. Teorema Fermat dan teorema Euler memiliki peran penting dalam kriptografi modern, terutama dalam algoritma enkripsi RSA. RSA atau Reverse-Samir-Edelman adalah salah satu algoritma enkripsi kunci publik yang sangat aman dan luas digunakan dalam komunikasi digital. Algoritma ini memanfaatkan sifat-sifat dari teorema Fermat dan teorema Euler dalam implementasinya. Proses utama dalam algoritma RSA adalah pembangkit pasangan kunci, yaitu kunci publik dan kunci private, serta enkripsi dan deskripsi pesan. Nah, yang ke-9 adalah bilangan prima khusus. Dalam bilangan prima khusus sebenarnya ada banyak, tetapi kami mengambil hanya 2, yaitu bilangan prima Mersenne dan bilangan prima Fermat. Kita bahas yang pertama, yaitu bilangan prima Mersenne. Adalah bilangan prima yang memiliki bentuk 2P-1, di mana P juga merupakan bilangan prima. Dengan kata lain, bilangan prima Mersenne adalah bilangan prima yang dapat dihasilkan dengan mengangkat 2 ke suatu bilangan prima dan kemudian dikurangi 1. Dari hasil perhitungannya, contoh bilangan prima Mersenne adalah 3, 7, 31, 1, 2, 7, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah bilangan prima Fermat, adalah bilangan prima yang memiliki bentuk 2 pangkat N plus 1. Dalam hal ini, N adalah bilangan bulat non-negatif. Contoh bilangan prima Fermat adalah 3, 5, 17, 257, dan seterusnya. Nah, selanjutnya karakteristik dan penggunaan bilangan prima Mersenne. Bilangan prima Mersenne memiliki beberapa ciri sebagai berikut. 1. Rarita. Tidak semua P menghasilkan bilangan prima Mersenne.
Hingga saat ini hanya beberapa nilai P tertentu yang diketahui menghasilkan bilangan prima Mersenne. 2. Koneksi dengan teori bilangan. Bilangan prima Mersenne memiliki hubungan erat dengan teori bilangan dan topik seperti tes primalitas. Kehadiran bilangan prima Mersenne juga sering digunakan dalam penelitian terkait persamaan matematis yang rumit. Yang ketiga, aplikasi dalam kriptografi. Karakteristik bilangan prima Mersenne yang besar sering digunakan dalam beberapa algoritma kriptografi yang sangat aman, seperti RSA dan algoritma pertukaran kunci Diffie-Hellman. Kemudian karakteristik dan penggunaan bilangan prima Fermat. Bilangan prima Fermat memiliki beberapa ciri sebagai berikut. 1. Eksponen crescendo. Nilai n yang memiliki semakin besar akan menghasilkan bilangan prima Fermat yang semakin besar secara eksponensial. Ini membuat bilangan prima Fermat memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dan besar. Kemudian 2. Penggunaan dalam teori nombor. Bilangan prima Fermat sering digunakan dalam penelitian tentang teori nombor, khususnya dalam menguji dan mengembangkan teori tentang bilangan prima. Kemudian yang ketiga, kriptografi dan keamanan. Meskipun bilangan prima Fermat bukan pilihan umum dalam kriptografi, mereka tetap memiliki potensi aplikasi dalam beberapa skenario khusus yang melibatkan keamanan data. Yang ke-10 ada persamaan Diophantine. Persamaan Diophantine adalah jenis khusus dari persamaan matematika dalam beberapa variabel, di mana solusi yang dicari adalah solusi bilangan bulat integer. Persamaan ini dinamai setelah ahli matematika Yunani kuno Diophantus. Persamaan Diophantine ini umumnya dinyatakan dalam bentuk P x1 x2, sampai xn sama dengan 0, P kali x1 x2 sampai xn sama dengan 0, di mana x1 x2 sampai xn adalah variabel-variabel yang dicari dan P adalah polinomial dengan koefisien bilangan bulat. Yang selanjutnya ada karakteristik penggunaan persamaan Diophantine. Bilangan prima Mersenne memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Rarita, tidak semua. P menghasilkan bilangan prima Mersenne. Hingga saat ini hanya beberapa nilai P tertentu yang diketahui menghasilkan bilangan prima Mersenne. Koneksi dengan teori bilangan. Bilangan prima Mersenne memiliki hubungan erat dengan teori bilangan dan topik seperti tes primalitas. Kehadiran bilangan prima Mersenne juga sering digunakan dalam penelitian terkait permasalahan matematis yang rumit. Aplikasi dalam kriptografi. Karakteristik bilangan prima Mersenne yang besar sering digunakan dalam beberapa algoritma kriptografi yang sangat aman, seperti RSA dan algoritma pertukaran kunci Diffie-Hellman. Mungkin segitu saja presentasi yang bisa kita sampaikan mengenai dasar-dasar teori bilangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.